Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus, NIM 12184321. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS Etika Profesi Teknologi Informasi Komunikasi pertemuan ke-13. Nah, adapun tema yang kami ambil yaitu Unauthorized Access to Computer. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, latar belakang itu teknologi jaringan komputer menjadi suatu kebutuhan yang semakin meningkat. Dengan jaringan komputer, siapapun bisa mengakses berita dan informasi di belahan dunia lain serta bisa melakukan kegiatan bisnis melalui internet dimanapun dan kapanpun selama 24 jam. Nah, dengan teknologi jaringan komputer ini kita dipermudah untuk melakukan bisnis dan banyak hal positif yang bisa kita lakukan. Dengan semakin mudah dan berkembangnya mengakses internet, banyak hal positif yang bisa dilakukan, namun hal negatif pun tidak bisa dihindari. Seiring dengan perkembangan teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan yang salah satunya disebut dengan Unauthorized Access to Computer System, yaitu kejahatan melalui jaringan internet. Jadi ada hal positif dan hal negatif yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan, baik itu kejahatan untuk meraup keuntungan secara material atau ingin menguji seberapa hebat dia untuk membobol suatu sistem pertahanan di dunia maya. Kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu apa sih? Definisi Unauthorized Access to Computer. Yang kedua adalah bagaimana sejarah Unauthorized Access to Computer. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi. Nah, definisi Unauthorized to Computer System yaitu sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan teknologi komunikasi untuk membuat atau mengakses suatu sistem seseorang tanpa sepengetahuan pemilik untuk memperoleh keuntungan atau tidak dengan merugikan pihak lain. Nah, jadi Unauthorized Access to Computer ini adalah tindakan yang melawan hukum yang bisa merugikan orang lain atau untuk menguji seberapa hebat dia bisa membobol sistem keamanan dari suatu sistem perusahaan dan lain sebagainya. Bisa juga digunakan untuk membobol ATM dan lain sebagainya, atau ingin mengetahui teknologi-teknologi apa yang akan dikembangkan oleh negara-negara maju. Dan kemudian menurut Andi Hamzah 1989 dalam tulisannya, yaitu aspek-aspek pidana di bidang komputer, mengartikan kejahatan komputer sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara legal. Jadi secara ilegal atau tidak sah, yaitu melawan hukum. Kemudian definisi Unauthorized Access Computer yaitu pembuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer. Jadi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komputer, seseorang ingin merugikan orang lain. Itu menurut Muhammad Naufal dan Jannah 2012. Kemudian sejarah dari Unauthorized to System Computer. Biasanya pelaku kejahatan hacker melakukan dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahlian menembus suatu sistem yang memiliki yang tingkat proteksinya tinggi. Jadi ada yang untuk mencari keuntungan dan ada juga yang ingin menguji kemampuannya di dalam dunia hacking.
Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Islamiati, NIM saya 12 18 4069. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari unauthorized access to computer system and service. Yang pertama, pada tahun 1999 ketika masalah Timur Timur sedang hangat-hangat dibicarakan di level internasional, beberapa website milik pemerintah Republik Indonesia dirusak oleh hacker. Yang kedua, pada tahun 2000, hacker berhasil masuk ke dalam database perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang e-commerce yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi. Yang ketiga, pada tahun 2004, situs Komisi Pemilihan Umum KPU dibobol oleh hacker yang notabene memiliki keamanan yang cukup tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Asmu Inur VI, NIM-nya 12 18 3952. Nah, di sini saya akan membahas tentang pencegahan dan penanggulangan. Nah, yang pertama yaitu ada educate user, yaitu memberikan pengetahuan baru tentang unauthorized access to computer system dan service dunia internet. Yang kedua yaitu use hacker perspective, yaitu menggunakan pemikiran dari sisi hacker untuk melindungi sistem Anda. Yang ketiga yaitu ada patch system, yaitu menutup lubang-lubang kelemahan pada sistem. Kemudian yang keempat, police, menentukan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang melindungi sistem Anda dari orang-orang yang tak berwenang. Ada IDS, Intrusion Detection System, bundle with IPS, Intrusion Prevention System. Nah, yang kelima ada firewall. Firewall itu adalah merupakan sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi untuk melindungi komputer dari berbagai macam serangan komputer luar. Nah, yang terakhir yaitu ada antivirus. Nah, selanjutnya ada terusan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Muhaimin. Saya akan melanjutkan penjelasan dari penjelasan Asmu Inur VI. Di sini saya akan menjelaskan pasal yang mengatur unauthorized access to computer system and service yang diatur dalam Undang-Undang ITE tahun 2008. Yang pertama ada pasal 30 Perpu tahun 2020. Yang kedua ada pasal 46. Di pasal 30 ini ada setiap orang dengan bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Kemudian yang B, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Kemudian yang C, bunyi yang C, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Bisa contohnya misalkan cracking, kemudian misalkan hacking atau yang lain lagi illegal access. Nah, di pasal yang ke-46 atau yang kedua ini bunyinya adalah yang A, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 atau ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Ya, paling lama 6 tahun, kemudian denda yang paling banyak 600 juta rupiah. Kemudian yang pasal B, pasal 46 yang B,
setiap orang yang memenuhi unsur sebagai yang maksud dengan pasal 30 ya, yang B juga ayat 2 ya, atau yang B ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan didenda paling banyak 700 juta rupiah. Dan untuk yang C atau yang pasal ketiga yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 ya, atau yang C dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan didenda dengan paling banyak itu 800 juta rupiah. Kesimpulan kan? Ya wis lah, kesimpulan gitu. Jadi mau baca kesimpulan apa? Jadi kesimpulan dari presentasi kita hari ini bahwasanya unauthorized access computer and service merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Kemudian sarana yang dipakai tidak hanya komputer melainkan juga teknologi, sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu proses belajar. Kemudian motif melakukan kejahatan di samping karena uang juga mereka juga iseng. Kemudian kejahatan ini juga bisa timbul dikarenakan ketidakmampuan hukum termasuk aparat dalam menjangkaunya. Kemudian kejahatan ini bersifat maya ya, atau di dunia maya yang biasa kita sebut. Kemudian di mana si pelaku tidak tampak secara fisik gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.